Muhammad bin Muhammad Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau ini masyhur dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang filosof muslim yang amat sangat terkenal. Banyak memberikan nasihat-nasihat kepada muridnya, yang mana nasihat ini bisa dijadikan sebagai motivasi ibadah dan juga sebagai muhasabah diri di dalam kita menjalankan kehidupan di bumi Allah ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Imam Al-Ghazali memberikan 6 nasihat kepada muridnya. Bertanya dia kepada muridnya tentang 6 hal. Apa yang paling jauh, apa yang paling dekat, apa yang paling ringan, apa yang paling berat, apa yang paling tajam, dan apa yang paling besar. Jadi ada 6 pertanyaan, Pak. 6 pertanyaan, 6 hikmah, 6 nasihat. Yang pertama bertanya Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh? Jawaban muridnya pada saat itu mengatakan yang paling jauh adalah bulan, adalah bintang, adalah matahari. Lalu jawaban Imam Al-Ghazali benar namun kurang tepat. Yang paling jauh itu adalah waktu yang telah berlalu. Masa, waktu penting bagi kita. Dikarenakan waktu kita ada, dikarenakan waktu kita tiada. Karena waktu kita berjumpa, karena waktu kita berpisah. Karena waktu kita hidup, menunggu waktu kita mati. Maka manfaatkan waktu hari ini yang Allah berikan kepada kita. 3 jenis waktu. Waktu hari ini yang sekarang sedang kita jalani, waktu yang telah berlalu yang sudah kita lewati, dan waktu yang akan datang belum pasti kita dapatkan. Hari ini kita mendapatkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat waktu kepada kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika hari ini terlewati dan berubah menjadi masa lalu, muncul penyesalan di dalam hati kita. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Banyak Allah bersumpah dengan waktu. Wal asar demi waktu asar, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, was subhi demi waktu subuh. Begitulah pentingnya waktu itu, mesti harus kita manfaatkan. Karena sedetik saja waktu itu telah berlalu, sampai kapanpun takkan pernah dia kembali lagi. Inilah yang paling jauh dari kehidupan kita. Manfaatkan dengan betul-betul waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bertanya Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat? Lalu jawaban muridnya, yang paling dekat adalah orang tua, yang paling dekat adalah guru, yang paling dekat adalah keluarga, yang paling dekat adalah kawan. Lalu jawaban Imam Al-Ghazali benar namun kurang tepat. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Mati pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Seluruh kita ini akan mati, Bapak Ibu jemaah. Tak ada satu pun di antara kita yang kekal dan abadi di dunia ini. Tak ada satu pun. Pasti kita akan mati. Kita ini mendapatkan predikat camat. Camat yang tiada berpangkat. Calon mati. Pasti kita akan mati pada masanya. Dan Imam Al-Ghazali mengingatkan yang paling dekat adalah kematian. Maka tahu kita kematian yang paling dekat, kenapa kita sibuk mempertahankan yang jauh? Kalau kematian adalah suatu kepastian, kenapa kita sibuk mempersiapkan sesuatu yang tidak pasti? Mati adalah suatu kepastian. Kapan mati? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan kematian kita. Bisa saja hari ini kita dimatikan oleh Allah. Bisa saja esok kita dimatikan oleh Allah. Bisa saja lusa kita dimatikan oleh Allah. Bisa saja seminggu lagi kita dimatikan oleh Allah. Persiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal satu makhluk, tak ada yang mampu mengakhirkan walaupun sesaat, dan tak ada pula yang mampu memajukan walaupun sesaat. Maka yang kedua, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Persiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bertanya Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling ringan? Lalu jawaban muridnya, yang paling ringan adalah kapas, yang paling ringan adalah debu, yang paling ringan adalah daun-daunan kering. Lalu apa jawaban Imam Al-Ghazali? Benar namun kurang tepat. Sungguh yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah sesuatu yang paling ringan.
Maka oleh sebab itu butuh keistiqomahan di dalam mengerjakannya. Berapa banyak orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, berapa banyak orang yang mengaku dia beriman kepada Rasulullah, berapa banyak orang yang mengaku dia cinta kepada Allah dan Rasulullah, tetapi mudah baginya untuk meninggalkan sholat, bahkan ditinggalkannya sholat demi untuk kepentingan duniawinya semata. Na'udzubillah. Mudah bagi kita meninggalkan sholat. Hayya ala salah, kata muazzin, bekolailah, sabantalailah, bilo-bilolah. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa mengerjakannya, malas mengerjakannya, akhirnya lewat sholat yang ingin kita kerjakan, tak bisa kita mengerjakan ibadah itu. Mudah meninggalkan sholat ini, Pak. Maka butuh keistiqomahan, butuh niat yang betul-betul kuat, butuh azam yang benar-benar serius dalam rangka mengerjakan ibadah sholat ini. Sesungguhnya salat ini amalan yang paling utama. Innal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salah. Amalan yang paling pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah tentang salat. Baik salat, selamat kita. Buruk salat, celaka kita. Maka pertahankan ibadah salat kita, jaga ibadah salat kita. Diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya mudah sekali bagi manusia untuk meninggalkan salat ini. Kemudian yang keempat, apa yang paling berat? Jawaban muridnya, yang paling berat itu adalah gajah. Yang paling berat itu adalah besi. Lalu jawaban Imam Al-Ghazali, benar namun kurang tepat. Sungguh yang paling berat adalah memegang amanah. Amanah Allah berikan kepada kita. Khalifatu fil ard. Kita adalah pemimpin di muka bumi Allah ini. Allah berikan kepada gunung-gunung menolak. Allah berikan kepada lautan-lautan menolak. Allah berikan kepada bumi-bumi menolak. Allah berikan kepada lembah-lembah menolak. Berikan kepada matahari menolak. Diberikan kepada manusia-manusia menerimanya. Maka jadilah kita hari ini sebagai khalifatu fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi Allah ini. Dan ini adalah amanah yang amat sangat berat yang mesti harus kita jaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap kita adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab atas apapun yang kita pimpin. Nanti di yaumil kiamah kelak akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari apa-apa yang kita pimpin di muka bumi ini. Yang kelima, bertanya Imam Al-Ghazali, apa yang paling tajam? Jawaban muridnya, yang paling tajam itu samurai, yang paling tajam itu pisau, yang paling tajam itu pedang. Lalu jawaban Imam Al-Ghazali, benar namun kurang tepat. Sungguh yang paling tajam itu adalah lidah. Walaupun lidah tidak bertulang, walaupun lidah lunak, walaupun lidah tidak tajam, tapi sesungguhnya kedajamannya mampu meninggalkan bekas di dalam hati manusia. Hati-hati kita dengan lidah yang Allah berikan ini. Berkali-kali Rasulullah mengingatkan, amsik alaika lisanak, jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Bahkan menjaga lisan disandingkan dengan keimanan kepada Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berkata baik dia. Jika tak mampu berkata baik, maka hendaklah diam. Maka salah satu tanda orang yang beriman adalah ketika dia mampu menjaga apa-apa yang keluar dari lisannya. Walaupun sakitnya luka berdarah 2-3 hari sembuh. Tetapi sakit dikarenakan lidah masuk ke dalam hati, walaupun tak berdarah, tapi sepanjang hayat pasti akan terkenang. Maka hati-hati dengan apa yang kita keluarkan. Mayat man lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahul jannah. Barang siapa yang mampu menjaga di antara dua bibirnya lisan, mampu menjaga di antara dua kakinya faraj, kemaluan, kehormatannya, atmallahul jannah, maka Allah akan memberikan surga untuknya. Ini yang paling tajam, lidah. Yang keenam, bertanya Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling besar? Lalu jawaban muridnya, yang paling besar itu adalah lautan. Yang paling besar itu adalah matahari. Lalu jawaban Imam Al-Ghazali, benar namun kurang tepat. Sungguh yang paling besar adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Hawa nafsu tidak bisa dilenyapkan.
namun hawa nafsu mesti untuk dikendalikan. Apa gunanya kita beribadah mengendalikan hawa nafsu? Apa gunanya kita sholat mengendalikan hawa nafsu? Apa gunanya kita berpuasa mengendalikan hawa nafsu? Apa gunanya kita bersedekah mengendalikan hawa nafsu? Maka hawa nafsu mesti untuk dikendalikan. Ketika hawa nafsu dikendalikan, kita yang menguasainya. Tapi ketika hawa nafsu tak mampu dikendalikan, maka hawa nafsu yang menguasai kita dan dia lebih besar dibandingkan kita, pasti mengarah kepada keburukan. Maka oleh sebab itu, jaga hawa nafsu kita. Jaga hawa nafsu kita. Kendalikan hawa nafsu kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pesan, nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dapat dijadikan